Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidi Halim, Sarjana Pendidikan. Saya sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah DLBI Darul Jihad Mata Basanalau Waru Pamekasan. Selain saya sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah, saya sedang menempuh program pendidikan profesi guru di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026 akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 dengan tema keragaman agama dan budaya. Inilah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan untuk kelas 6. Sebelum pelajaran dimulai, agar pelajaran ini bisa bermanfaat dan memberikan barokah kepada kita, kepada sambian semua, maka mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas pimpin doanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dimohon anak-anak semuanya yaitu berdiri untuk menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bagilah jiwanya, bagilah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk anak kelas MI kelas 6, silahkan dimohon duduk semuanya. Bagaimana kalau kalian tidak bersatu? Apakah kalian setuju? Tidak setuju.
sebelah ini dan yang sebelah ini bisa bersatu, dan dari saya sendiri good. Tepuk tangan untuk semuanya. Yuk anak-anak, sekarang tepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bagus, mantap sekali untuk yang sebelah ini dan yang sebelah ini. Ya, sekarang yang akan kita bahas tentang keragaman. Kita sudah tahu ya, minggu kemarin kita sudah tahu bahwasanya Indonesia adalah negara yang multikultural. Dari segi agama, dari segi budaya dan agama akan saya tampilkan di video kali ini. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Maka, di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, i'tidal adil, dan tawazun berimbang. Dalam konteks ini, moderasi berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Di era digital ini, media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan kita. Media sosial bukan hanya platform untuk berbagai informasi, tetapi juga alat untuk membentuk opini publik. Setiap postingan, setiap komentar memiliki potensi untuk membangun atau merusak. Dalam konteks sosiologi komunikasi, kita memahami bahwa pesan yang moderat dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Mari kita gunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan hanya untuk menginformasikan. Kita bisa memanfaatkan hashtag, kampanye, dan konten kreatif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan pengertian. Ketika kita berbagi pesan moderasi, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis. Setiap dari kita memiliki peran. Mari gunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Baik anak-anak, sebelum masuk kepada pelajaran inti pada materi ini, saya akan absen terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Siap! Julia Ramadhani, Ilsa Maulana, Fatimatus Zahra, Anisatul Fitriyah, Royhan Sofa, Mutimatus Zahra, Siti Aisyatur Rahmah, Muhammad Daniel Fahrian, Alvin Maulana Mahfud, Nur Hakiki, Wardatul Fadilah, Muhammad Royhan Ibadillah, Rahmatil Maula, Widatul Rahman Akilan, Ahmad Zaki Zaini, Bilqis Ramadhani, Mafazatil Kamila, Indana Sulfa,
Iqbal Maulana, Muhammad Rofi'i. Hadir. Ya sudah cukup ya, absen semuanya berarti sudah hadir ya, hadir semua kan? Ya. Oke, sekarang lanjut pada berikutnya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang keberagaman. Keberagaman ini adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan berbagai aspek kehidupan seperti suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan ideologi yang harus diakui dan dihormati serta dihargai sebagai kekayaan, bukan pembeda. Intinya adalah mengakui bahwa setiap individu dan kelompok itu unik, lalu merangkul perbedaan tersebut dengan sikap toleransi dan persatuan seperti semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua anak-anak, meskipun kita kaya dengan perbedaan, jangan sampean itu bercerai-berai, bermusuhan, karena itu juga dilarang oleh agama kita. Seperti agama Islam juga menyayangkan kalau sampean itu ada pertengkaran, ada perbedaan, lalu sampean bermusuhan, itu tidak boleh. Berarti arti dari keberagaman yang Anda ketahui seperti apa? Coba ketua kelas. Perbedaan. Seperti perbedaan juga berarti perbedaan. Keberagaman ini juga dikatakan perbedaan. Meskipun kita beda, jangan sampai kita itu bermusuhan karena agama ini bukan agama seperti kita, lalu kita mau memusuhi. Itu tidak diperbolehkan oleh agama kita. Kita harus bersatu. Baik, sekarang saya akan memberikan kelompok dari semua masing-masing. Namun sebelumnya saya akan lebih persingkat lagi dan memperjelas lagi, yaitu tentang perbedaan agama dan perbedaan kebudayaan. Agama itu yang diakui di Indonesia itu ada 6. Seperti contoh agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, berarti 6. Berarti agama yang diakui oleh negara kita yaitu ada 6. Salah satunya ada yang tahu? Islam. Selain Islam? Kristen. Selain Kristen? Bagus, tepuk tangan karena sudah bisa menjawab. Sekarang saya akan memberikan kelompok ya. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Namun sampean juga bisa dikatakan kelompok apa, nanti terserah sampean semua, terserah kalian semua ya. Baik ya, sudah siap semuanya? Sudah. Sekarang saya akan membagikan kelompok A bernama apa? Nusantara Jaya. Kelompok B bernama Patriot Muda. Nomor 3 kelompok C bernama Pahlawan Muda. Kelompok A? B? C? Pahlawan Muda. Tepuk tangan untuk semua. Sekarang kelompok A ini. Nah, kelompok A silakan. Yang saya beri tugas kepada kalian semua silakan dikerjakan. Juga kelompok B harus dikerjakan juga ya. Dan jangan lupa kelompok C juga harus dikerjakan seperti yang saya sudah berikan tugas barusan. Silakan ya.
Siapa yang siap maju pertama kali? Kelompok siapa? Kelompok A. Ini kelompok A ya. Ya. Bernama apa di sini kelompoknya? Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Silakan. Dari kelompok Nusantara Jaya akan menjelaskan sikap menghargai keragaman kita yang harus kita lakukan. 1. Saling menghormati perbedaan. 2. Tidak mengejek budaya atau agama lain. 3. Berteman tanpa membeda-bedakan. 4. Gotong royong dan hidup rukun. Saya kelompok pahlawan muda akan bertanya, bagaimana kalau kita tidak memiliki sifat yang empat? Kalau kita gak memiliki sifat yang empat akan menimbulkan konflik dan perpecahan. Kelompok B silahkan maju kelompok B untuk memaparkan diskusinya yang barusan kalian semua yaitu diskusikan. Silahkan maju ke depan. Silahkan lebih ke sini. Silakan kelompok B jelaskan tentang apa ini keragaman budaya. Silakan jelaskan. Kami dari kelompok Patriot Muda akan menjelaskan keragaman budaya. Ada keragaman bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, tarian adat. Dari teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya atau menanggapi tentang penjelasan dari kelompok B? Silakan. Saya mau bertanya tentang pakaian adat. Yaitu pakaian adat Betawi, yaitu batik. Bagus. Untuk sekarang kelompok C maju ke depan memperjelaskan tentang apa-apa yang sudah dijadikan diskusi barusan. Silakan. Cepat awak mana? Siapa yang mau bertanya? Yang mau? Ya silakan. Kami dari kelompok Patriot Muda akan bertanya, apa tempat ibadah agama Islam? Silakan ditanggapi. Sekarang ada tugas satu persatu dari semuanya ya. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah. Sudah jawab. Di sini ada ya.
Nah, pertama yang kita harus ketahui di sini adalah Indonesia kaya akan budaya dan agama. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Terus siapa yang tahu pertama? Islam. Yang kedua? Islam. Yang ketiga? Empat? Lima? Enam? Terus sekali sekarang harus saling berhormat dan kita barisan dikatakan bahwa di Indonesia kaya akan budaya, kaya akan berbeda. Bagaimana sikap kita harus saling menghormat. Kemudian yang seterusnya, toleransi adalah kunci hidup damai dan keberagaman. Dalam keberagaman, yaitu kalau kita mau kondusif dalam kedamaian, maka kita harus hidup dengan agar Indonesia tetap bersatu. Kemudian selanjutnya, mari kita wujudkan Indonesia rukun, damai, dan Mari kita dukung Indonesia dengan hidup rukun, kemudian damai dan rukun, damai, kuat. Nah, sekarang selanjutnya yaitu ada kuis. Silakan siapa di sini yang mau ikut kuis? Ya, silakan sekarang. Pertama siapa yang mau maju ke depan? Silakan langsung kita. Silakan sekarang di sini Waidah. Yo. Bagus, tepuk tangan untuk kita. Sekarang siapa lagi? Yo, Syahdi Zaini maju ke depan. Ya, silakan Zaki Zaini. Silakan Alvin Maulana Mahmud. Ulangan itu Alvin. Yuk sekarang siapa berikutnya? Mila, yuk Mila. Yuk Mila dijawab ya. Tepuk tangan untuk Mela. Ayo selanjutnya. Ada Raihan. Nah, silakan ya Raihan. Tepuk tangan untuk Raihan. Semuanya hebat. Anakku kelas 6, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Berarti semuanya mantap betul, silakan sampean hati-hati ya nanti kalau ada di jalan jangan sampai bermain. Dengan orang lain jangan sombong, ketika ketemu dengan orang lain harus bacakan salam. Mari kita nyanyikan bersama. Ayo.
warahmatullahi